izinkan aku, Gendrawani. Bopo, kapan saya boleh mengerahkan pasukan manusia kelelawar untuk menyerang Malwapati? Saya sudah tidak tahan harus menunggu dan menunggu terus. Kamu kan sudah terikat kesepakatan dengan Bahadur. Kesepakatan kita tidak mutlak. Kalau memang saya bisa bertindak, kenapa saya tidak boleh melakukannya sendiri, Bopo? Ingat, Bahadur akan bisa marah dan mengembalikan ikatan Nyi Jantur kepadamu. Kamu mau? Tentu saja tidak, Bopo. Kalau begitu sabar. Tunggu Bahadur dan Ki Kasmala datang dari perjalanan mata-matanya. Iya, Bopo. Hei, Gendrawani! Masih saja seperti ibunya. Senang ngambek. Datang! Cepat kalian datang. Terimalah sembah kami, Gusti Ratu. Kalian tahu kenapa kalian aku panggil? Belum, Gusti Ratu. Sekarang kalian terbang ke Malwapati. Baik, Gusti Ratu. Guncang itu Malwapati dengan kepak sayap kalian. Buat kacau dan bantai semua prajurit-prajuritnya. Baik, Gusti Ratu. Biar aku bisa dengan leluasa membunuh Batik Madrim dengan tanganku sendiri. Iya, Gusti Ratu. Kalau begitu, berangkatlah kalian sekarang. Mohon restu, Gusti Ratu. Ratu memanggil kami. Ya, Tugas apa yang harus kami lakukan? kalian mendampingi aku. Ayo kita pergi sebelum Bopo Soca Cendawa menghalangi. Baik, Gusti Ratu. Nekat kamu, Gendrawani. Nekat. Malwapati! Aku datang dan akan mengguncangmu! Guru, lihat itu! Kasmala, bukankah itu Ratu Gendrawani? Iya, Guru. Betul. Mau kemana dia? Perlu kita tanya, Guru. Tidak usah. Kita ikuti saja.
Gendrawani menyerang Malapati. Benar, Gusti. Baik, Gusti. Baik. Dan ini adalah kesempatan kalian untuk membuktikan cinta kalian pada Malapati. Ayo, kita hadapi. Baik, Gusti. Ayo. Kanda, Dinda? Dinda, Kanda pergi dulu ya. Dan ingat, Dinda di rumah saja. Jangan pernah jauh dari keris pusaka hadiah perkawinan kita dari Yang Begawan Sidik Mulia. Ya? Iya. Paman Dembu Aji, Iya, Gusti. Safitri, tolong temani Dinda Kusuma Gandawati. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Saya pergi dulu. Baik. Iya, Gusti. Dinda. Ayo. Ini dia. Patih ganteng, batik mager. Apa kabar? Gendrawani, kamu yang telah membuat Malapati menjadi tercekam dengan elang emasmu. Kamu bunuh penduduk yang tidak berdosa, dan kamu bantai ternak mereka. Ya, benar. Lalu kamu culik Dewi Sekarwangi. Dan kamu pancing Prabu Angling Dharma supaya datang kepadamu. Ya, Tapi ternyata kamu gagal. Dinda Sekarwangi terlepas dari tanganmu. Dan Prabu Angling Dharma tidak terpancing oleh akal busukmu. kurang ajar. Dari mana kau tahu semua itu? Dan sekarang kamu datang untuk menyerahkan diri. Kurang ajar. Aduh, Kasmala. Kaget batik matrip, Bukankah kalian harusnya berada di penjara langit? Gelembung Rahwana telah membebaskan kami. Dan karena kebebasan itulah, maka kami bergabung dengan Ratu Gendrawani, Iya, benar. Sekarang, serang dan hancurkan mereka.
sihir. Kurang ajar. Mereka sudah siap dengan sihirku. Kasmalah, siapa dia? Tantri, jangan sampai mereka menggunakan ilmu sihirnya. Serang dengan kanuragan. Harus meninggalkan tempat ini. Kabur, Guru? Iya, kabur. Iya, Guru. Mereka senang dengan kemenangan mereka dulu. Nanti pada saat yang tepat, kita hancurkan mereka dengan kekuatan sihir kita. Ya, Bahadur. Aku terpaksa setuju. Oh, hei, sudah, jangan Kasmalah. Kurang ajar. Dasar laki hidung belang, kutu busuk, kutu monyet. Kalian bikin aku jadi begini. Kalian kejar perempuan lain, kutu busuk, kutu monyet, kutu kodok. Kurang ajar. Lupa, kodok tidak punya kutu. Kenapa kamu marah-marah, Nini? Jangan takut, Nini. Aku tidak akan memangsamu. Iya. Saya akan mencoba tidak takut. Tapi, saya masih tetap takut. Aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikanmu seperti sedia kala, Durgandini. Kok tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal seorang pendekar penyebut kutu, hah? Jangan.
Saya Durgandini. Benar. Benar. Saya ini Durgandini. Ini bukan saya. Itu kamu, Nini. Kamu dengan penampilan barumu. Pasti tidak mengenal saya. Ciri khas suaramu dan makian kutu busukmu itu akan membuat Kasmala tetap mengenali kamu, Durgandini. Untuk apa saya dirubah? Dan siapa naga yang ada di hadapan saya ini? Aku Nagagini, istri Naga Pratala yang muksa karena Prabu Anglingdarma. Dia telah memfitnahku berselingkuh dengan ular sanca. Aku dendam pada Raja Malwapati itu, Durgandini. Aku ingin kamu membunuhnya untukku. Kutu naga. Oh, untuk itu kamu merubah penampilanku dan kembali menjadikan aku manusia. Iya. Kalau aku tidak mau, aku akan mengembalikanmu jadi kodok lagi. Jangan. Jangan. Aku akan menuruti perintahmu. Lagi pula apa salahnya saya membunuh Anglingdarma? Dia juga musuh saya. Durgandini, ambillah ini. Dengan racun ini, bunuhlah Anglingdarma untukku. Baik, saya akan cari Anglingdarma. Terima kasih, Durgandini. Kembali. Kasmala akan pangling melihat penampilanku. Cantik mana aku dengan Durgandini. Tapi aku Durgandini. Kasmala, cantik mana aku dengan Durgandini. Aku Singa-Maruta. Kenapa? Sekarang semua tamu harus diperiksa dulu, Tuan. Aku sahabat junjungan kalian, Sengkang Baplang. Yang mulia Sengkang Baplang tidak punya sahabat, Tuan. Oh, begitu. Baik, kalian anggota baru. Semestinya tahu siapa sahabat, siapa teman, siapa lawan.
saja. Tangkap dia. Cepat, lapor pada junjungan kalian. Aku tamu baik-baik. Aku mau menghadap Sengkang Baplang. Hentikan! Tuan Singa Maruta? Prajurit, kenapa harus ribut-ribut seperti ini? Bukan kami yang mulai, tapi tamu ini yang tidak mau diperiksa. Sudah, kalian bagus. Maklum, mereka baru belajar jadi prajurit kerajaan. Maaf, ada yang sangat penting sehingga... Biar saja Ratu Gendrawani menyerang Malwapati. Atau yang namanya Bahadur dan Kasmala ikut-ikutan menyerang. Mereka semua tidak ada sangkut pautnya dengan Sengkang Baplang. Tapi, bagaimana kalau mereka kembali lagi dan menguasai Malwapati? Biar saja mereka menang atas Batik Madrim dan menguasai Malwapati. Tapi mereka mustahil bisa melawan Sengkang Baplang dengan Grenda Sebanya. Mustahil. Jadi, kapan Yang Mulia menyerang Malwapati? Kau ingin aku segera menyerang? Iya, mumpung Malwapati sedang lemah. Hei, Singa Maruta. Bagaimana bisa dikatakan lemah kalau di sana berkumpul pendekar-pendekar tangguh? Jadi, para pendekar itu masuk perhitungan Yang Mulia? Akan kuadu dulu pendekar dengan pendekar. Baru sesudah itu masuk. Tapi... Singa Maruta. Ikuti saja permainanku. Jangan paksa aku ikuti permainanmu. Mengerti? Kapan aku bisa menjadi raja? Kalau semuanya tergantung padamu. Lebih baik aku kembali ke Singamandala dan kumanfaatkan Kenanga, Kantil, dan Cempaka, anak sekaun lanang itu. Singamandala dan ketiga Dewi Serigala itu pergi ke Malwapati untuk memerangi negeri itu. Benar, Gusti. Dan rombongan dipimpin oleh Prabu Baka. Benar, Gusti. Heran. Kenapa tiba-tiba ada nama Prabu Baka? Dan kenapa mereka berani memutuskan penyerangan tanpa aku? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan mereka? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Selidiki keadaan Saup itu dan hitung kekuatan mereka. Romo? Ya? Kalau tidak salah, Romo pernah mengatakan bahwa Saup itu dapat kami lumatkan dalam waktu sehari oleh kami bertiga. Iya. Kenapa sekarang kami harus menyelidiki dulu dan menghitung kekuatan mereka? Iya. Kenapa, Romo? Ya, itulah perang. Sebelum benar-benar bertindak, semuanya harus matang. Oh. Kalian bertiga berangkatlah sekarang.
Setelah mendapat data yang tepat, cepat kembali kemari. Baik, Romo. Restuku bersama kalian. Gusti Prabu, apa yang harus saya lakukan kalau Singa Maruta marah kepada saya karena penyerangan ini? Heh, kamu masih ingin menjadi patih Malwapati tidak? Iya, iya. Itu jawabannya. Putri Ungu, cepat bantu mereka. Yunda, bangun Yunda. Tidak. Kenapa kamu di sini? Sabar Yunda. Apa kalian pikir Angling Dharma akan datang ke sini untuk memisahkan kalian? Jadi, ya, Angling Dharma sudah pergi. Perkelahian kalian tidak berguna. Jadi, kurang ajar. Jadi, inikah balasan yang harus aku terima? Sudah berapa kali Bunda bilang, manusia dan siluman tidak akan pernah bisa bersatu. Dunia kita berbeda. Lupakan Angling Dharma. Tidak, saya akan tetap mengejarnya. Saya akan tetap mencarinya. Angling Dharma, aku akan menemukanmu. Angling Dharma, ya! Tunggu Maya Dewi. Angling Dharma harus menjadi milikku. Dia milikku. Aku akan merebutnya. Dukuh Randusari. Nama yang bagus. Raden? Tolong, Raden! Tolong! Raden! Tolong, Raden! Tolong Bapak dan kakak saya, Raden. Kenapa mereka? Mereka diajar Kala Abang dan anak buahnya. Kala Abang? Siapa mereka? Mereka penjahat. Di mana mereka? Di sana, Raden. Ayo. Hia. Hia.
urusanku. Aku Jaka Kelana. Dia Jaka Kelana. Terima kasih, pendekar Jaka Kelana. Semua! Dan kamu, kenapa kalah dengan pendekar Jaka Kelana itu? Sedangkan dia tidak pernah kita dengar namanya. Pendekar itu sangat kuat, Kang. Dia sangat... Ah! Dengar dulu penjelasan saya, Kang. Sudah! Aku tidak butuh penjelasanmu. Yang kubutuhkan sekarang pulihnya tenaga kalian. Yang berkobar di dadaku saat ini bagaimana membunuh pendekar Jaka Kelana dan kami tua itu. Mengerti? Ada rahasia apa di rumah ini? Apa perempuan sombong itu tinggal di sini? Aku mencium bau sihir. Kelihatannya sama-sama penyihir berkumpul di tempat ini. Aku akan menyelidikinya. Di mana mereka berkumpul? Bagaimana, Guru? Kasmala. Bagaimana apanya? Hah? Bagaimana kita bicara pada Soca Cendawa tentang kegagalan kita, Guru? Tumpagel, Memang pegel, Guru. Pagel itu artinya kita tidak gagal. Apa yang kita lakukan adalah mengalah untuk menang. Apa salahnya kita mundur kalau setelah itu kita bisa menang dengan mutlak? Iya, Guru. Jalan, tunggu. Ada apa, Guru? Kamu tidak mencium sesuatu? Tidak, Guru. Aku seperti mencium bau yang sangat kukenal. Bau apa, Guru? Bau kodok dicampur bau naga.
tapi bau kodoknya lebih menonjol. Jangan marah ya, Guru. Mungkin ini baunya Durgandini, Guru. Durgandini? Ya, barangkali. Kenapa tidak cepat masuk? Ayo. Kalah atau menang dalam sebuah peperangan itu biasa. Tapi melakukan penyerangan tanpa melakukan pengamatan dulu, itu dan tindakan gegabah. Aku tidak salah dengar. Itu suara Soca Cendawa. Kami hanya membantu. Iya. Kami datang, peperangan antara prajurit-prajurit Malwapati dan manusia kelelawar sudah terjadi. Iya. Jadi, jangan salahkan kami, ya. Jangan. Cupke. Iya, Guru. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang aku salahkan adalah diriku sendiri. Kenapa aku tidak mampu mencegah kepergian Gendrawani saat itu? Tidak salah lagi. Tapi, bukankah dia sudah mati? Maafkan saya, Bopo. Tapi kalau tidak begitu, kita tidak tahu kalau para pendekar ternama kumpul di sana. Kamu benar. Tapi berapa anak buahmu yang mati akibat kegegabahanmu itu? Sekali lagi, maafkan saya, Bopo. Kamu memang sudah tidak mau mendengar Bopo lagi. Kamu terlalu menuruti kemauanmu sendiri. Maafkan saya, Bopo. Kutu monyet. Apa aku harus bikin ribut dulu? Durgandini, ingin bertemu dengan bopomu. Siapa kamu? Berani benar memanggil aku kutu busuk. Suaranya suara Durgandini, Guru. Mulia juga, Kasmala. Hei, kutu ompong. Sudah lupa kau dengan bau kepekku, Tapi kenapa wajahnya lain, Guru? Kampret, tunggu dulu. Mana bopomu? Iya. Jangan, Kasmala.
Aku ini temannya. Cepat kau panggil bapakmu. Saya Soca Cendawa. Soca Cendawa. Masih hidup. Tentu kau masih ingat dengan kitab Nyi Jantur Malih Warno Membojalmo. Aku yang membantu mencurinya. Ciri khas suaramu yang membuat aku yakin kalau kamu Durgandini. Ayo silakan masuk Durgandini. Terima kasih. Ayo silakan. Bahadur, Kasmala, kita ketemu lagi. Betul itu Durgandini. Suaranya iya, Guru. Tapi lebih manis kan? Iya. Boleh aku sihir jadi kodok lagi? Jangan, Guru. Jangan. Tapi kalau dia masih cerewet, sok pintar dan mau menang sendiri, awas ya. Oh, tidak, Guru. Jangan, Guru. Jangan. Ngomong-ngomong, siapa kira-kira yang membebaskan dia dari sihirku ya? Iya, itulah yang saya tidak tahu, Guru. Cari tahu. Siapapun yang bisa membebaskan sihir, pasti bukan orang sembarangan. Ya. Iya, Guru. Iya. Ayo masuk. Siapa ya? Saya Nyi, Ledung. Oh, Ledung. Iya, Nyi, saya Ledung. Cepat buka pintu. Tapi harus menjawab apa saya kalau dia menanyakan si Gali? Ya, itulah aku juga bingung. Oh ya, apa Gali pergi lagi dengan pendekar itu? Iya, kemana lagi? Dua-duanya ndak ada. Nyi, buka pintunya, Nyi. Buka dulu, buka pintunya. Iya, iya. Nak Ledung. Boleh saya masuk, Nyi? Iya ya, mari. Gali kemana, Nyi? Iya, itu Bapak ada. Ki, ini ada Nak Ledung loh, Ki. Mari, silakan Iya. masuk dulu. Iya. Ayo nak, sini. Ini pasti ulah Kalabang. Ya betul. Jadi kamu juga sudah tahu. Peristiwa itu peristiwa besar kami tua. Semua orang juga tahu. Termasuk orang tua saya. Walaupun jauhnya 3 desa juga tahu. Dan perlu kami tua ketahui,
Mereka juga tahu kalau pendekar itu masih tinggal di sini, di rumah ini. Oh ya, di mana pendekar itu? Saya ingin berkenalan dengannya. Di mana, Nyi? Tadi ada, cuma sekarang kemana ya? Ya, tak perlu dijawab. Saya tidak ingin mengganggu mereka. Loh, kok mengganggu? Tak usah kaget kami Tuo. Saya juga sudah mendengar kalau mereka sering pergi berdua. Tidak, jangan begitu. Hanya sekali-sekali saja kok. Kali tidak sendiri, dia pergi diantar Galah. Gali, kalian cepat pulang, karena sudah ada yang menunggumu. Pergilah. Tapi... Sudahlah, besok kita lanjutkan kembali. Gala, ajak kakakmu pulang. Ingat, jangan sembarangan menggunakan jurus yang sudah kuajarkan, kecuali kalau diperlukan. Terima kasih, Raden. Silakan. Terlambat, Ki. Terlambat. Saya sudah mendengar dari orang lain sebelum saya mendengar dari kami Tuo. Yat! Yat! Galah sudah. Ingat pesan Kakang Kelana, Galah. Itu ada yang menunggu. Tahu ini gerobaknya. Marah-marah ya, Bu? Ia tidak marah, cuma kelihatannya cemburu. Dia cuma bilang, katanya dia sudah tahu kalau kamu sering pergi sama pendekar itu. Oh ya, Galah mana? Jaga Kelana. tidak ikut, Bu. Ya sudah, ayo masuk. Gala, sudah. Dengar, Gali. Kalau abang sudah lari ketakutan, pekerjaan sudah selesai. Buat apa pendekar itu lama di sini? Salah kalau Kakang berpendapat begitu. Karena kalau abang itu pasti kembali untuk membalas dendam. Aku dan pemuda di sini akan membantu. Kalau abang berani ke sini lagi. Kakang. Kalau abang itu bukan lawanmu. Apalagi kalau Kala Ireng saudara tuanya ikut. Apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kamu pikir pendekar Kelana itu yang kamu anggap hebat? Itu karena pendekar Kelana sudah membuktikan kesaktiannya. Tapi Kakang dan pemuda di sini apa? Kamu... Kakang, duku ini dan sekitarnya sudah lama menjadi sapi perahan oleh Kala Abang dan Kala Ireng. Apa salahnya kalau kita menerima uluran tangan pendekar itu? Aku ingin buktikan. Aku bisa seperti pendekar itu. Akan kubawa kepala Kala Ireng untukmu. Tunggu ya. Tunggu, Kakang. Kakang akan membawa kepala Kala Abang dan Kala Ireng untukku. Ya. Kakang, tunggu, Kakang. 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 Tunggu dulu, Kakang. Jangan pergi dulu. Kakang.
Ada apa? Kemana dia? Dia pergi ke markas Kala Ireng dan Kala Abang, Raden. Tolong dia, Raden. Bantu dia. Iya, tolong kami, Raden. Ya. Hah. Hah. Mau kemana Jakaladung? Minggir pendekar Kelana. Jangan ikut campur. Baik. Tapi sampean mau kemana? Ke markas Kala Abang dan Kala Ireng. Aku ingin bantai mereka. Minggir. Mereka bukan tandinganmu. Hei, apa kamu pikir hanya kamu yang bisa melawan mereka, Kelana? Aku Jakaladung juga bisa melawan mereka. Minggir! Kamu mau mencari mati? Ah! Minggir! Ah! Jakaladung, lebih baik batalkan niatmu. Kembalilah pada Kali. Tidak. Tidak, Kelana. Aku ingin menjadi laki-laki sejati, Kelana. Aku ingin tunjukkan pada Kali bahwa aku juga bisa seperti kamu. Minggir! Ah! Ya! Ya! Ah! Ya! Dong. Kang bangun, Kang. Ledung, jangan khawatir. Sebentar lagi dia akan siuman. Katakan padanya kalau dia sudah sadar. Urusan Kala Abang dan Kala Ireng, aku yang menyelesaikannya. Baik, Raden. Kali. Iya, Raden. Kalau karena cemburu ia bertanya kenapa kita sering pergi berdua, jawab apa adanya. Iya, Raden. Bahwa semua itu karena kita latihan ulah kanuragan. Kalau perlu tunjukkan padanya bahwa ilmu yang kini kamu kuasai di atas kemampuannya. Iya, Raden. Dan ini lebih penting. Bilang padanya bahwa tugas utama dia adalah mencintaimu dan segera menikahimu. Iya, Raden. Iya. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih. Selamat tinggal. Hasilnya, Kang. Bagus. Bawa masuk.
Mana pesananku? Itu, Kakang. Apa itu? Buka. Bukan dia. Tapi Galih tahu? Anak kami Tuoranusari. Ini lebih cantik, Kakang. Seleramu rendah, Kalabang. Aku inginkan Galih tahu. Cepat bawa dia kemari. Kumpulkan semua kekuatan. Bawa dia ke belakang. Yang mulia, Ada apa? pendekar kelana di pintu gerbang, Yang mulia. Dia ingin bertemu dengan Yang mulia. Ah. Kita baru saja mau ke sana. Dia sudah datang. Ayo, kita hajar dia. Kamu pendekar kelana itu? Iya. Untuk apa kamu datang kemari? Untuk mengakhiri pungutan liar dan perampokan yang kamu lakukan. Hah? Pungutan liar dan perampokan? Iya. Kami tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Rakyat desa-desa ini yang memberi karena mereka merasa terlindungi. Dan kalau tidak memberi, kamulah yang memporak-porandakan keamanan. Begitu kan? Iya. Nah, begini. Menyerah atau darah kalian tumpah? Kurang ajar! Hajar dia! Ya! Waduh, hebatnya. Kamu telah mengundang bencana, Kalabang. Iya, Kakang. Ayo, hadapi. Baik, Kakang. Ayo. Iya. Kamu masih ingin mengulang kekalahanmu? Keberanian kalian itu hanya karena ilmu hitam yang kalian miliki. Cepat tinggalkan semuanya. Iya. Kami akan mengikuti saran pendekar. Wah, hebat sekali Tuan Pendekar.
Gala, sini. Ceritakanlah kejadian apa yang telah kamu lihat kepada Ledung dan juga kepada Gali. Dan percayalah, dukuh kalian akan aman tentram sesudah kejadian ini. Terima kasih, Gusti Prabu. Gusti Prabu? Iya, Gusti Prabu Angling Dharma. Dari mana kamu tahu kalau aku Angling Dharma? Saya tidak tahu, Gusti. Tapi hati saya yang menyatakan itu. Kalau begitu, ceritakan kepada mereka kalau kamu telah menjadi sahabat Prabu Angling Dharma, rajamu. Baik, Gusti. Gala, aku punya kenang-kenangan. Pakailah. Sembah nuwun, Gusti Prabu. Selamat tinggal, Gala. Sahabat kecilku. Ternyata semudah ini bisa kutemukan kamu. Kamu boleh mengejar dan menangkapnya, Maya Dewi. Tapi setelah itu, aku yang akan memilikinya. Aku di sini, Maya Dewi. Angling Dharma? Ayo, tangkap aku kalau bisa. Gelagat Pancawarni. Kurang ajar kamu, Angling Dharma. Kenapa aku bisa digiring sampai pulang ke sini? Angling Dharma! Maafkan aku, Maya Dewi. Aku bukan Angling Dharma. Aku Empu Mahasura, guru sang Prabu Angling Dharma. Kurang ajar kau, Mahasura. Kurang ajar kamu, ha? Kamu tidak akan bisa keluar lagi dari telaga ini. Karena Bunda Ratumu akan mengurungmu. Selamat tinggal. Dan jangan ganggu lagi Angling Dharma. Mahasura! Yunda, lepaskan! Lepaskan! Sia-sia kamu, Maya Dewi. Aku yakin kamu tidak akan pernah bisa lari lagi. Bunda Ratumu pasti akan memenjara kamu. Kasihan kamu, Maya Dewi. Dan kamu, Angling Dharma, jangan harap aku akan
mendapatkan keturunan darimu, Angling Dharma. Lihat, gerbang Saup itu sudah di depan kita. Hanya dijaga oleh 2 pengawal, Yunda. Rasanya lain, Yunda. Coba kita lihat secara teliti. Ya, ada 4 siluman lain. Coba kalian lihat dengan mata siluman kalian. Jelas. Di Saup itu ada perubahan, Yunda. Iya. Ada kekuatan siluman di dalamnya. Kita periksa. Siapa sebenarnya yang berkuasa sekarang? Baik, Yunda. Kita menyebar. Pakai aji halimunan kalian agar siluman pun tidak bisa melihatmu. Katakan pada kami, ya Gerenda Seba, apa yang harus kami lakukan? Sekarang bablah akan terjadi sesuatu di Saup itu. Kalian akan diserang oleh satu kekuatan. Tapi akhirnya kekuatan itu akan menyatu dalam kekuatan. Jadi sabarlah. Jangan buru-buru bertindak. Jangan terlalu bernafsu menyerang Malwapati. Kalau saatnya tiba, Malwapati akan menjadi milikmu. Sabar. Bersabarlah. Terima kasih Gerenda Seba atas petunjuknya. Terima kasih Gerenda Seba. Apa? Gerenda Seba? Sengkang Babrang memuja Gerenda Seba? Benar-benar, Romo. Ini berarti Raja Siluman Kerenda Wahana itu ingin kembali diakui keberadaannya. Romo, Ya, siapa sebenarnya Gerenda Seba? Iya, Romo. Dan siapa sebenarnya Sengkang Baplang itu? Romo, kenapa mereka mengumpulkan para pendekar? Gerenda Seba adalah Raja Siluman. Pada masa jayanya, dialah raja segala raja di dunia ini.
apakah Grenda Seba menjadi penakluk yang tidak terkalahkan? Saya yakin tidak, Romo. Ya, memang tidak. Sebab setelah kemenangan demi kemenangan ia capai, maka datanglah saat apes sang Grenda Seba. Aku Prabu Pancadria, Raja Malwapati yang kamu cari itu, Grenda Seba. Akhirnya kamu datang juga, Sang Prabu. Malwapati aku minta. Akan kujadikan istanaku. Malwapati tidak akan menjadi milikmu, Grenda Seba. Kamu sudah tua, Sang Prabu. Sudah saatnya lengser ke Prabon. Kalau aku lengser ke Prabon, maka putraku Angling Dharma lah yang akan menggantikan kedudukanku. Bukan kamu yang harus berkuasa di sini, Raja Kegelapan. Kurang ajar kamu, Pancadria. Resi Naga Pratala, tolong lindungi kami. Resi Naga Pratala, tolong lindungi kami. Sejak itu, nama besar Grenda Seba hilang. Tapi kelihatannya dendamnya ke Prabu Pancadria dan Patih Mandrasena tetap ia simpan. Dan kini, ketika ia merasa bisa bangkit kembali dengan adanya Sengkang Baplang, maka dendam itu akan dihujamkan kepada putra Prabu Pancadria dan Patih Mandrasena, Angling Dharma dan Batik Madrim. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu perkembangan ini, Sang Prabu? Berarti perang untuk merebut Malwapati bukan sekedar perang melawan Batik Madrim maupun Angling Dharma, tetapi juga berperang melawan Grenda Seba. Romo takut pada Grenda Seba. Romo tidak takut padanya. Demikian juga Grenda Seba. Ia mungkin memandang kita sebelah mata. Begini. Kita perlu dukungan kekuatan. Kamu tahu, kira-kira siapa yang mau mendukung kekuatan kita? Segawon Lanang. Bopo Segawon Lanang.
Iya.